beliau mampu mengukir apa yang beliau dapatkan. Karena kata pepatah, ilmu yang didapatkan pada masa kecil sama seperti mengukir di atas batu. Betapa bahagianya kita karena pada malam hari ini saya pribadi bermaksud menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu laduni yang telah diturunkan dari guru ke guru. Sebelum saya membahas dasar-dasar laduni, saya mohon izin untuk menerangkan tentang perjalanan dari salah satu guru kita yang ada di sana. Mohon maaf, tidak saya sebutkan namanya. Beliau hidup di zaman Belanda. Pada zaman itu yang bisa sekolah hanya orang-orang mungkin salah satunya punya hubungan dengan para apa saudara? Mungkin bangsawan ya, atau orang-orang yang mampu membiayai anaknya untuk sekolah. Beliau tidak sekolah. Beliau hanya di dekat kampung yang ada pesantrennya. Tapi beliau beruntung. Karena kakeknya itu adalah orang-orang yang terus berusaha mendekat kepada Allah. Maka dibinalah beliau oleh kakeknya. Di mana beliau dibina? Beliau hanya buruh. Buruh angon kebo. Itu kata orang Cirebon. Angon kebo kepada juragan kerbau. Beliau dikasih pemahaman istimewa oleh kakeknya. Terngiang-ngiang beliau siang dan malam. Kadang beliau sampai tidur di atas kerbau. Beliau cerita jarang makan. Bahkan ya punten saat itu untuk makan enak saja susah. Beda dengan kita-kita sekarang. Betapa terbiasanya beliau dengan perut yang kosong. Pikiran beliau telah dirubah oleh kakeknya.
untuk terus terarah kepada dimensi-dimensi kelangitan. Beliau telah diberitahu oleh kakeknya akan apa yang ada di dalam otaknya. Setelah beliau memperjalankan diri di masa kecilnya ini, beliau mampu mengukir apa yang beliau dapatkan. Karena kata pepatah, ilmu yang didapatkan pada masa kecil sama seperti mengukir di atas batu. Jenengan kecilnya ngapain saja? Hah? Dolanan. Artinya, maksudnya, pada zaman itu seorang yang punya laduni susah untuk menjelaskan kepada khalayak umum. Susah. Ini perjalanan waktu loh, saudara. Sedikit sekali waktu itu orang-orang yang diberitakan tentang bagaimana agar orang ini mendapatkan ilmu laduni. Karena mungkin keadaan, mungkin beliau-beliau ini pada anaknya, pada cucunya, atau pada orang-orang yang dipercaya, atau santri-santri yang sudah dipercaya sekali. Tinggal nanti proses bagi orang yang diberitahu itu. Sekarang zaman sudah merdeka. Kita mudah terhubung dengan siapa saja. Bahkan kita bisa berkumpul sebanyak-banyaknya tanpa ada kendala. Dan pada malam hari ini kita bersama berkumpul. Betapa bahagianya kita, karena pada malam hari ini saya pribadi bermaksud menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu laduni yang telah diturunkan dari guru ke guru. Maka dengan ini saya meminta kepada keluarga besar Satoriah untuk bersama nanti memprosesnya. Selanjutnya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya terangkan di sini baru dasar-dasarnya saja. Adapun madya dan intinya semua akan diperjalankan masing-masing. Sampai sekarang umur berapa? Bisa enggak menghafalkan buku Baiat dan Talqin Zikir Tarekat Satariyah dalam satu kali bacaan? Kira-kira paham enggak kira-kira? Terima kasih, kita lanjutkan. Dasar-dasar ilmu laduni yang akan kita pelajari ini nanti prosesnya tergantung dari mana semangatnya bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berproses.
tujuan terbesarnya adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dasar ilmu laduni adalah mengenal diri. Mengenal diri ini sudah kemarin dibahas. Mengenal diri dohir dan mengenal diri batin. Mengenal diri dohir tentunya mengenal tentang wujud kita semua atau wujud pribadi masing-masing. Kemudian mengenal diri batin. Dan diri batin ini bersemayam di dalam diri dohir kita. Salah satunya adalah mengenal apa yang ada di dalam wujud kepala. Di dalam kepala sudah di awal saya jelaskan dan sampean paham semua, walaupun sampai sekarang sampean belum tahu wujud otaknya sampean. Benar? Belum tahu kan? Apa dicontoh nangkang anak yang dikepuk? Jangan. Jangan ya. Kecuali untuk penelitian. Sampean siap untuk diteliti? Siap. Itu dasar pertama. Kedua, masuk ke dalam lapisan-lapisan batin yang ada di dalam otak. Ketika masuk ini, kita akan mengetahui keberadaan tentang batiniah atau goib yang ada di dalam otak kita. Goib yang ada di dalam lapisan-lapisan itu. Ketiga, menyambungkan lapisan-lapisan itu sampai tersambung dengan Baitul Ma'mur. Itu saudara. 3 dasar orang mendapatkan laduni. Sudah jelas? Sudah. Matur nuwun. Ngapunten, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terangkan di kepala dulu. Sampean punya kepala? Ukuran kepalanya sudah jelas semua? Belum. Di sini ada yang ukuran 15 tidak? Dengkol. Dengkol sih apa? Ya. Alien. Ini saya topong jare wong Cirebon ya. Ukuran 9. Nah, jenengan ukuran berapa? Ada yang 3.
anak-anak ya. Ya. Artinya kita ini mungkin saja kepalanya sudah ya seperti ini ukurannya. Saya nggak bisa sampai nanti ke 15. Atau saya nggak bisa nanti dari 9 ke 3. Ya, berarti kempes kan. Ya. Sekali lagi ditanya, di sini ada yang ukuran 15? Nggak ada. 11? 10? Ada. Ya. Harusnya bintang itu. Kalau ada yang 10. Gajah sama kepala sampean besar mana? Besar gajah kepalanya. Otaknya besar sampean apa besar gajah? Artinya di sini manusia itu mempunyai otak yang besar. Maka di sini saya terangkan dulu tentang apa yang ada di dalam kepala. Sudah dijelaskan tadi ada otak, bahkan kita tahu ada otak tapi belum tahu wujud dari otak kita sendiri. Di sini saya gambarkan ada otak besar. Nah, ada kanan, ada kiri nanti. Dan di sini saya gambarkan ada otak kecil. Kemudian di sini saya gambarkan di tengah otak besar ini ada otak inti. Di dalam otak besar ini, kalau dibelah, nanti ada ruang kosong. Dan di dalam ruang kosong ini tersambung. Sambungannya kecil seperti jarum. Dan nanti di bawah kecil seperti jarum ini, ada otak lagi. Kecil, dan saya sebut ini sebagai otak inti. Ya. Maka di otak inti inilah nanti ada lapisan-lapisan batin yang saya terangkan di awal tadi. Secara fungsi otak mungkin sampai bisa belajar di internet, silakan, karena ada gambar-gambar otak, ada fungsinya apa ini apa. Bahkan kalau sampean pusing karena dililit utang, ya. Ya. Ada bagian di otak kita yang kayak mengekang. Ya. Kalau sampean mau terbebas dari pikiran itu, tinggal dibelah saja, ambil bagian itu, udah selesai. Guyon Kang Agus sih. Sampai ada ngantuk ya mulai guyon. Wes. Ya. Artinya dari fungsi-fungsi otak ini bisa dipelajari. Silakan. Dan kalau sampai yang tidak belajar,
tinggal menganalisa, merasakan di mana ada rasa ketika sampean memikirkan apa, merasakan apa, atau apa saja dari cara kerja otak yang sampean rasakan sehari-hari itu bisa dirasakan di lapisan-lapisan otak itu, baik atas, samping, kanan, kiri, depan. Nah, yang saya bahas ini garis besarnya adalah apa yang ada di otak inti. Di otak inti ini yang saya gambar ini, itu tidak teraliri darah, tidak seperti otak kecil sama otak besar, tidak teraliri darah. Loh, apa enggak mati nanti? Lah inilah yang namanya hidup. Punten ya. Ular kobra ada racunnya tidak? Kenapa ular itu gak mati sama racunnya sendiri? Jelas? Karena ular kobra ini hidup. Orang kena racunnya kobra mati. Sampean ada racunnya tidak? Ada. Harus diakui. Bahkan sampai sekarang saja masih meracuni kan? Betul. Masih meracuni sampean. Iya, meracuni apa kami nggak tahu. Sampean sendiri yang menjawab. Ya. Bahkan sampean masih teracuni lagi. Sudah belajar atau rekod masih teracuni. Kalau keracunan lain, ini teracuni. Ya. Ikan asin di laut hidup bertahun-tahun di laut, asin enggak? Padahal hidup di air asin. Kenapa enggak asin? Jawabannya hidup. Artinya ada sesuatu di dalam yang hidup itu, dan fungsinya dirasakan oleh yang hidup itu. Ngapunten. Ada yang hidup di dalam otak inti. Begitu maksud saya. Hidup yang seperti apa, Kang? Hidup yang sangat luar biasa. Bahkan kalau tidak ada otak inti, otak besar, otak kecil, tidak tahu seperti apa. Karena nanti sumbernya dari otak inti. Saya jelaskan dulu tentang apa yang ada di dalam otak inti. Ini mungkin juga sudah paham sampean, karena ini sudah dijelaskan kemarin-kemarin. Tapi karena kebutuhan tentang mengenal diri ini harus terus diulang dan diulang, maka kita akan mengulanginya sambil merambah kepada persambungan apa. Begitu pengembangan ilmu. Satu, di dalam otak inti ada akal. Akal sama akal-akalan beda nggak? Mengakali beda. Ya. Kenapa saya mengikuti sampean ya? Padahal saya yang lagi ngajar kok.
Berarti lagi akalan. Dah, terima kasih. Di pertama ada akal. Di sini saya tulis akal ini melahirkan ilmu tabi'ah, ilmu alam. Alam yang mana? Ini alam bukan? Jadi saya garis besarkan ini ilmu alam. Apa yang ada di bumi ini khususnya itu mudah dipahami oleh akal. Itu goib sudah. Terlihat nggak akal? Tidak. Dia goib, dia batin. Maka inilah namanya lapisan pertama di dalam otak inti. Goibnya seperti apa kan? Goibnya ketika sampean merem, muncul gambaran-gambaran alam, muncul gambaran-gambaran kehidupan, apa saja muncul begini. Bahkan ketika sampean melihat sesuatu, akal pasti merespon dengan gambaran-gambaran yang ada di sesuatu itu. Benar nggak? Ini goibnya akal. Oh, tak kirain akal itu ya otak itu kan? Nggak, menurut saya begitu. Nggak tahu menurut sampean. Akal itu sesuatu yang goib. Itu loh. Nah, akal ini diperuntukkan untuk ruh manusia ketika ingin diturunkan di bumi. Dia ketika ruh ini masuk ke tubuh manusia, akal bersemayam di dalam otak. Tapi sebelum itu akal telah diberi oleh Allah lapisan-lapisan rahasia yang nanti ketika manusia itu hidup di dunia, di dalam akalnya mampu tersambung dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah tersambung dengan Baitul Ma'mur. Nah, ilmu alam. Kemudian kedua, di dalam akal ada angan-angan. Angan-angan ini melahirkan yang namanya ilmu gaib. Kok bisa begitu kan? Namanya juga penelitian. Tentunya yang namanya penelitian mungkin orang yang meneliti bisa saja jawabannya berbeda. Angan-angan ini mampu menembus keberadaan apa saja. Kalau sampean lihat pohon, angan-angan bisa nembus ke pohon. Bahkan kalau sampean tenang, terpusat dan ada tujuan untuk mendalami apa yang ada di pohon ini, angan-angan mulai mendeteksi. Gaib bukan? Gaib. Bahkan ketika angan-angan menembus ruang kosong suatu keberadaan, tempat apa yang sedikit
angker atau rame atau apa, pokoknya ruang kosong. Ya. Angan-angan mampu mulai mendeteksi muncul gambaran-gambaran. Dan bahkan angan-angan ini mampu menjelajah alam-alam yang dimensinya lebih tinggi dari bumi, bahkan ke alam azab. Angan-angan sedang. Nah, angan-angan mempunyai daya kuasa, karena angan-angan nanti ketika berproses itu terjadi pengerucutan, namanya cipta. Bahkan kalau angan-angan kerjasama nanti dengan hati, melahirkan yang namanya cita. Makanya ada istilah cita. Terjadi antara kerjasamanya angan-angan sama nafsu, sama hati. Makanya muncullah keinginan, jadilah cita. Kalau angan-angan nanti bisa bekerja sama dengan sirnya, bisa melahirkan ripta. Kapan-kapan saja. Ya. Nah. Jadi angan-angan ini melahirkan ilmu gaib. Apa yang tidak bisa dimengerti oleh akal, bisa dilanjutkan dengan angan-angan. Apa yang tidak kasat mata, bisa dideteksi oleh angan-angan. Bahkan dulu sampean sering mengolah angan-angan. Untuk apa? Untuk mencari nomor. Nomor dicari, dipasang-pasang. Nggak banyak, cuma 4. Ya, digandeng 4. Kalau 2 kurang puas. Ya, dulu kan begitu angan-angannya. Ya. Mungkin sampean dulu angan-angannya ingin punya rumah mewah. Tapi sekarang tidak berwujud rumah mewah itu. Berarti apakah salah angan-angan itu? Atau bagaimana, Kang? Saya nggak tahu nasib Anda sebelumnya kan, cara Anda sebelumnya. Yang penting kalau angan-angan ini bekerja sama dengan hati, dengan nafsu, biasanya luar biasa. Tapi karena dulu itu mungkin hanya angan-angan, akhirnya sampai seperti orang berandai-andai. Tidak ada kerjasama lebih lanjut dengan daya kuasa yang ada di dalam diri jenengan. Nah, itu sedikit gambaran tentang luar biasanya angan-angan. Ya. Banyak ilmu yang dilahirkan dari angan-angan saat dia bergerak. Kang, itu angan-angan gimana sih, Kang? Oke, saya sering kayak ngelamun. Ya, kata orang bilang ngayal. Ya, bakal cangkem arane ngeyel ya. Bakal ngayal. Ya. Nah, masalahnya bukan kepada angan-angan ini kemana. Mungkin dari kecil sampai sekarang
angan-angan kita itu hanya diperuntukkan untuk kebumian saja, tanpa diarahkan kepada kelangitan. Bahkan kalau sampean kemana angan-angannya, padahal sampean dikasih gambaran sama Allah saat angan-angan sampean bergerak tentang keberadaan, sampean nggak jelas apa itu. Oke. Bahkan sampean membuli diri sendiri, membuli angan-angan. Wah, ini hanya apa? Angan-angan saya. Apa tadi itu? Kan begitu terus, tanpa disadari. Itulah hak sampean untuk mengenali sebuah keberadaan yang intinya adalah tidak kasat mata. Kalau dipelajari, maka sudah jelas orang ini akan sedikitnya, aku ini nggak seluruhnya, sedikitnya, karena Allah itu luar biasa. Allah menciptakan gaib itu tak terbatas. Jadi saya bilang sedikitnya, maka orang ini akan menghasilkan ilmu-ilmu yang di luar otak manusia, bahkan akal manusia. Itu amanah. Jadi sekarang bagaimana kan? Sudah, daripada angan-angannya diperuntukkan untuk kebumian, udah naik, apa salahnya? Memang itu seharusnya. Gak laki-laki gak perempuan. Terbangkan angan-angannya. Kang boleh ada alat bantu, nganyang maning sampai. Dengan apa? Dengan obat-obatan, supaya gampang sayanya kan, pelayannya itu. Iya, jangan ya, itu nggak gentle, nggak VIP sampai. Jangan memakai hal-hal yang dilarang. Ini gratis, saudara. Nah, kalau pakai obat-obatan, bayar sampai. Sudah dibakar api, bayar. Kesalahan besar itu. Ya. Sekarang bagaimana? Ya udah, Bismillah. Pulang dari sini sampai kalau bisa sebelum tidur sampai angan-angannya disanakan, dilangitkan. Apalagi sampean di dalam otak sampean ini sudah tertanam pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran martabat 7. Kita simpulkan terus, kerucutkan terus dengan angan-angan itu. Gak apa-apa, tembus. Walaupun ngapunten masih dalam batas alam sini dan alam aja, gak apa-apa. Namanya juga belajar. Tapi terus digelorakan angan-angannya. Jelas, paham? Terima kasih. Berlanjut ke 3. Latifah ilmu itu ada di dalam angan-angan. Melahirkan yang namanya ilmu rohaniyah. Gaibnya latifah ilmu itu, ketika sampean merem, nanti ada cahaya putih yang seperti susu. Putihnya sama seperti warna otak. Kalau otak dicuci putih. Nah, ilmu rohani yang dilahirkan oleh latifah ilmu ini sudah nggak asal-asalan, Bapak Ibu. Latifah ilmu itu akan mendapat rahasia ilmu dari sir ilmu. Sir ilmu ini
nanti akan mendapat penerangan dari nur ilmu. Ini semua ada di dalam diri sampean yang di dalam otak itu. Nah, ilmu rohani yang dilahirkan dari latifah ilmu ini bermacam-macam. Bahkan hamba-hamba Allah mempunyai jalurnya masing-masing. Dan nanti membutuhkan satu lain sama yang lainnya untuk memadukan tentang ilmu rohani dalam kebesaran Allah di dimensi rohani. Ini baru dasar dulu. Kalau dibahas semuanya mesti panjang. Kita di sini hanya menerangkan tentang dasar-dasar ilmu laduni. Kemudian di dalam latifah ilmu itu ada sir ilmu. Rahasia ilmu ini melahirkan yang namanya ilmu hayat, ilmu hidup. Hidup yang seperti apa kan? Bukankah kita ini sudah hidup? Lah ini jenengan hidup di alam apa? Di alam dunia lah, alam muluk ya, atau alam nasuk. Ilmu hidup yang didapati dari ini bukan hidup yang begini. Kalau yang hidup begini bisa dipelajari dengan pandangan mata dan akal. Oh begitu kan maksudnya? Ya, maksudnya hidup yang di mana? Hidup yang di sana. Nah, makanya di awal tadi sudah saya jelaskan, orang yang mendapat laduni ini berlevel-level. Ada yang dari apa diajarkan di nasut, malakut, jabarut, bahkan lahut. Berlevel-level. Kemudian di dalam sir ilmu itu ada nur ilmu. Nur ilmu ini melahirkan namanya ilmu ilahiyah, ilmu ketuhanan. Bahwa di kehidupan sana, di kelangitan ini ternyata semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilihat saat itu semuanya dilingkupi, semuanya dilapisi, semuanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Semuanya serba Allah. Nah, nanti tahu ngapunten nggih sifatullah nggih tahu bahkan ngapunten nggih asma Allah itu di sana banyak, di langit itu banyak. Nah kalau sekarang sampai di dunia mendengar Asmaul Husna ada berapa? 99 ya. Ya, jangan membatasi. Nama Allah hanya 99. Itu Asmaul Husna yang sampai terima. Jangan membatasi. Nama Allah itu tak terkira, tak terhitung. Bahkan banyak di mana? Di sini sama di sana. Banyak di sana. Ya. Artinya ilmu ilahiyah ini mengerti tentang ketuhanan. Di mana mengertinya? Di langit, bukan di sini. Nah, makanya ada orang yang diajarkan di sana secara rohani, ngapunten nggih. Kemudian dia mendapatkan itu, dia sadar, terus dia bicara sama tetangganya atau temannya.
Awakmu ki kas kapan ya ora nyambung iki ngobrol. Kamu banyak beban apa hidup ini? Kok sekarang kamu ngomongnya ngawur? Kadang begitu saudara, nggak nyambung. Kenapa? Karena orang yang mendengarkan yang nggak tersambung, putus. Beda ketika kita mendengarkan orang yang bicara ilmu sana, kitanya nyambung, pasti nyambung. Nah sekarang nyambung nggak? Nah, yang penting ini adalah ilmu ketuhanan. Semua didapatkan dengan nur ilmu. Kemudian di dalam nur ilmu itu ada zat pribadi. Nah, inilah nanti yang melahirkan ilmu tauhid. Setelah mengetahui semua, akhirnya tersimpulkan dengan satu titik. Tauhid. Nah, makanya ada ilahiyah dan rububiyah. Oke, kita runtutkan. Ketika orang itu muncul ilmu alam, ingin mengetahui alam, melahirkan yang namanya ilmu alam. Tentunya di dalam kepala kita makin tertarik untuk mengetahui apa yang ada di alam itu. Artinya wujud ya, alam yang wujud. Nah, dengan sendirinya angan-angan bertindak. Untuk apa? Untuk mengetahui, menembus keberadaan dari wujud yang kita lihat itu. Kalau sudah terbaca, maka sudah dipastikan kita sudah mengenali sedikitnya tentang goibnya keberadaan itu. Maka kemudian rohani atau latifah ilmu yang melahirkan ilmu rohani ini kemudian lebih tertarik untuk mempelajari dari kerohanian di goib ini. Kok begitu kan? Bukannya goib itu rohani? Kenapa di dalam goib ada rohani? Jin goib tidak? Goib. Jin punya rohani tidak? Sayang kita semua bangsa manusia ya. Kalau sampean jin, berarti mungkin hari ini saya bisa bertanya ke sampean. Jadi karena kita semua manusia, ya nggak ada pendukung untuk pemastian. Secara akademis, waduh ini gagal nih. Ya. Jin punya rohani, manusia punya rohani tidak? Punya. Nah maka yang di dalam goib saja, maksudnya makhluk goib itu ada rohaninya. Jelas tidak? Nah gitu sudah. Maka latifah ilmu ini akan tertarik, ingin mengetahui lebih dalamnya lagi di dalam goib itu. Nah, ternyata lebih tertarik lagi lapisan yang keempat, sir ilmu. Ternyata yang di dalam goib yang ada rohaninya itu di dalamnya lagi ada hidup. Jelas ada kehidupan di dalam rohani. Nah, setelah paham, baru
tertarik lebih besar. Ketertarikannya siapa dia? Dialah nur ilmu, menyinari, menerangi. Akhirnya ada jawaban. Apa? Ada unsur ketuhanan yang di dalam ruang hidup itu. Oke. Ada unsur ketuhanan. Kalau kita nggak dikasih unsur ketuhanan, kita nggak mungkin kenal Tuhan. Kita dikasih unsur ketuhanan, makanya kita bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal Allah. Oh begitu ya kan? Ya. Setelah paham tentang ilmu ilahiyah, maka zat pribadi akan benar-benar tertarik kepada titik dari sebuah keberadaan itu. Titik melahirkan tauhid, bahwa dari unsur-unsur ilahiyah ini dititikkan kepada tauhid. Artinya apa? Seluruh unsur-unsur ilahiyah ini punyanya Allah. Berarti dikembalikan kepada Allah. Makanya benar segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Akhirnya pahamlah apa yang ada di dalam otak inti ini awal sampai akhirnya. Bahkan kalau otak inti manusia ini di dalamnya ini diperkenankan mengetahui proses awal, luar biasa lagi. Awal kejadian semesta itu bagaimana? Makanya yang bisa menerangkan Nabi dan Rasul. Bahkan kalau Allah ridho, para walinya. Begitu saja. Apa yang saya runtutkan, yang saya jelaskan ini garis besarnya, Bapak Ibu. Yang penting kita sekarang tahu bahwa di dalam otak inti kita itu ada proses yang saling menyambung, terhubung. Berarti kita tinggal seperti apa Kang nanti? Tinggal bagaimana Kang nanti? Tinggal bagaimana kita melihat apa yang ada di dalam otak inti. Melihat apanya Kang? Melihat goibnya, melihat batini yahnya. Kenapa harus dilihat Kang? Ini mengenal diri. Mengenal diri harus dohir batin. Sampean dohirnya otak aja belum tahu karena belum. Sampean belah sendiri. Jangan dipraktekkan, nanti di rumah pulang dipraktekkan, jangan. Nanti keluarga sampean mikirnya ke sini. Ini gara-gara Kang Agus ini. Jangan ya. Apalagi ini tentang goibnya yang ada di otak ini, yang berlapis-lapis itu. Jadi saya harap keluarga besar Sataria atau Satoria khususnya, lihatlah apa yang ada di dalam otak inti sampean yang berlapis-lapis itu. Akal goibnya berupa gambaran hidup. Gambaran apa saja di alam ini? Angan-angan goibnya itu perlik-perlik. Kalau sampean merem ada seperti manik-manik, hijau, kuning, biru, semua warna ada. Itu angan-angan. Kalau latifah ilmu, goibnya itu putih susu. Dia bersinar di sini, di tengah ini berterang, terang, putih susu. Sir ilmu ini
Goibnya warnanya putih mengkilap atau putih kristal. Kalau ini susu, kalau ini kristal. Kalau nur ilmu, putihnya memutihkan. Di samping putih ada putih lagi. Dua tapi satu. Seperti itu kira-kira gambarnya. Putih yang memutihkan. Terang sekali. Kemudian zat pribadi. Ya. Yang di dalam otak inti. Ini warnanya ngapunten nggih. Tidak seperti nur ilmu, sir ilmu, latifah ilmu, angan-angan dan akal. Artinya zat pribadi yang di dalam otak inti ini, yang terdalam itu hanya ada kekosongan, hanya ada kehendak. Ini sudah. Ilmu tauhid itu kalau nggak hening, kalau nggak kosong, nggak ketemu. Kang, apakah ilmu tauhid itu kayak yang di pelajaran itu? Oke. Allah wujud kidam bako. Apal semua. Ya itu dasarnya. Nah, tapi tauhid kan harus ditembus. Oke. Kemudian ketika menembus tauhid, kalau sampainya ini lagi ruwet, bisa nggak? No. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Harus dalam keadaan hening dan kosong. Baru nyambung di ilmu tauhid. Begitu saudara. Nah, setelah sampean paham nanti, kemudian sampean ini berproses menyambungkan. Tadi yang proses ketiga ya, menyambungkan ya. Menyambungkan seluruh lapisan-lapisan batin. Nah, cara menyambungkannya ini nanti ada di buku Santri Mutawasil. Tidak diterangkan di saat ini karena waktu, karena panjang. Jadi nanti saya terangkan di buku Mutawasil. Kang Agus pinter bayar, iya. Bicara bagus. Nah, akhirnya dari kesimpulan-kesimpulan yang saya jelaskan ini ngapunten, ada bacaan di ayat wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ini menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Diajarkan siapa Nabi Musa? Nabi itu. Nah, makanya sampai sekarang dominasi orang mempunyai anggapan bahwa ilmu laduni ini dikasih Nabi itu. Bahkan kalau kita ngapunten mau sedikit mengetahui kebesaran Allah, bukan Nabi Khidir saja yang menjelaskan tentang ilmu yang telah diajarkan Nabi Khidir dari sisi Allah. Artinya apa? Seseorang yang telah diajarkan dari sisinya Allah. Bukan Nabi Khidir saja.
banyak. Nggih. Kalau kita simpulkan memang Nabi Khidir ini adalah guru tertinggi. Kenapa dibilang guru tertinggi kan? Maksudnya adalah gurunya orang banyak. Dari sekian guru. Oke. Termasuk beliau membina para calon nabi. Paham jelas ya? Nah, dan ternyata tidak Nabi Khidir saja, banyak. Yang penting tahu sekarang bukan Nabi Khidir saja, ya. Banyak hamba-hamba Allah yang memang sudah diperuntukkan untuk masalah ini, mengajarkan ilmu yang dari sisi Allah kepada siapa yang belum menerima. Nah, apa yang diajarkan? Tentunya tadi pengetahuan-pengetahuan yang berasal, yang ditembus oleh apa? Lapisan-lapisan batin di dalam otak inti. Sudah jelas? Nah, Kang, bagaimana kalau seandainya saya ketemu sama Nabi Khidir? Alhamdulillah. Nanti itu kira-kira benar apa enggak ya, Kang ya? Loh kok malah nanya? Gitu. Apa sih, Kang? Kan begitu. Ngapunten. Sudah jelas. Orang yang ingin mendekat dan benar-benar dia ingin mendekat, pasti orang yang sudah dekat itu tahu. Dia mampu mengetahui itu. Dan pada akhirnya dia karena punya kewajiban untuk mengajarkan, maka orang itu akan mengajarkan. Begitu sedikit kesimpulannya, Bapak Ibu. Nah, maka di sini jenengan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu dengan kuasa Allah kita semua akan belajar untuk mengenal diri, apa yang di dalam otak ini. Satu itu. Kedua, mengenal gaibnya lapisan. Ketiga, menyambungkan. Tapi mengenai penyambungannya nanti di buku Mutawasit, ya. Sudah saya karang, sudah saya tulis, tinggal nanti jenengan dapatkan. Sekaligus untuk pelanjutan ke tahapan kesantrian. Oke, sebentar kita ke selanjutnya.